Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leo. Di sini saya akan menjelaskan tentang technopreneur. Apakah kalian pernah mendengar kata technopreneur? Kata technopreneur merupakan gabungan kata dari teknologi dan entrepreneurship yang diartikan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi instrumen pendukung dan dasar usaha itu sendiri. Entrepreneur sendiri adalah adalah agen yang menciptakan bisnis atau usaha dan berani mengambil risiko untuk mencapai keuntungan dan peluang yang tersedia. Dapat diartikan technopreneur merupakan orang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jual. Contohnya seperti Gojek, Shopee, dan lain-lain. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam peluang bisnis. 1. Menyesuaikan keterampilan yang dimiliki. 2. Mencintai pekerjaan. 3. Mengukur self-efficacy atau kepercayaan diri. 4. Kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang bisnis. B. Hal yang harus dilakukan seorang technopreneur. 1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang besar. 2. Menentukan solusi mengisi peluang besar. 3. Memperoleh sumber daya yang diperlukan, dalam kurung uang, orang, dan peralatan bisnis. 4. Mengolah sumber daya dari tahap awal. 5. Mengelola risiko yang berhubungan dengan bisnis. 2. Landasan technopreneur. A. Berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat menjadi salah satu hal terpenting dalam peluang bisnis bagi para entrepreneur. B. Perkaya diri dengan ide dan inspirasi. Untuk membuat sebuah produk inovasi memerlukan sebuah ide dan inspirasi yang kreatif. C. Merancang matang dan lakukan cepat. Seorang technopreneur harus mampu menganalisis pasar, mendesain suatu produk, membuat strategi pemasaran, menentukan target dan harga pasar, menyusun struktur organisasi, serta bertanggung jawab terhadap perancangan yang dibuat. D. Tambahkan value pada produk. Menambahkan value atau suatu pada produk membuat masyarakat lebih menyukai produk. 3. Peranan technopreneur. A. Segi ekonomi. Segi ekonomi memiliki dampak positif bagi masyarakat, yaitu meningkatkan efisiensi. 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. 4. Menciptakan peluang bisnis bagi sektor ekonomi lainnya. B. Peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. 1. Memahami faktor rekayasa elektronika. Manufaktur adalah perusahaan yang mengelola mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam proses mengubah barang mentah menjadi produk. Rekayasa elektronika adalah teknik menyambungkan berbagai material dalam berbagai struktur untuk mengatur arus listrik. Contoh, lampu berjalan otomatis, alarm, lampu baca otomatis. 2. Kewirausahaan produk rekayasa elektronika. Rekayasa elektronika menjadi peluang yang baik untuk mengembangkan ide dan inovasi kreatif. A. Tahap memulai. Menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan. B. Tahap melaksanakan.
Tahap melaksanakan membutuhkan sumber daya yang meliputi SDM, uang, bahan, mesin, metode, pasar. C. Mempertahankan. Mempertahankan adalah melakukan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dialami. D. Tahap mengembangkan. Hasil usaha yang dijalankan secara positif mengalami perkembangan yang baik dan cenderung bertahan. 3. Jenis perusahaan di bidang manufaktur. A. Bidang makanan dan minuman. B. Bidang otomotif. C. Bidang elektronik. D. Bidang tekstil dan garmen. E. Bidang kerajinan. 4. Contoh peluang usaha pada rekayasa elektronika. A. Servis alat elektronik. B. Jual komponen elektronik. C. Jasa rangkaian elektronik. D. Buka pelatihan. E. Jasa jual beli barang elektronik. C. Dunia kerja industri manufaktur dan rekayasa elektronika. 1. Pekerjaan di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. 2. Jenis produk elektronika praktis. A. Tracking sistem panel surya. B. Lampu sepeda pintar. C. Lampu running LED. Proses bisnis pekerjaan. A. Proses prosumen. Proses prosumen adalah proses menggandakan barang dan kebutuhan dalam membantu kelangsungan perusahaan. B. In-out inventory. In-out inventory adalah proses bisnis yang menangani keluar masuknya barang. C. Proses produksi. Proses produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi dan dapat dijual kepada konsumen. D. Penjualan dan pemasaran. Penjualan dan pemasaran adalah melakukan kegiatan promosi atau pemasaran terhadap produk kepada konsumen. E. Administrasi dan umum. F. Akuntansi dan keuangan. D. Sikap kewirausahaan dalam membangun vision dan passion. Berwirausaha adalah kegiatan usaha yang melibatkan kesempatan usaha. 1. Sifat yang harus dimiliki oleh wirausahawan. A. Disiplin. B. Komitmen tinggi. C. Kejujuran. D. Kreatif dan inovasi. E. Mandiri. F. Realitas. G. Percaya diri. H. Fokus pada tugas dan hasil. I. Berani mengambil risiko. C. Kepemimpinan. K. Keorisinalan. L. Berorientasi ke masa depan. M. Kreativitas. 2. Keuntungan dalam berwirausaha. A. Dapat menjalankan dan mengerjakan bisnis berdasarkan minat, keinginan, dan bakat yang dimiliki. B. Memperoleh keuntungan dari bisnis yang dijalankan. C. Memperoleh kepuasan sendiri saat bekerja. D. Waktu kerja yang lebih fleksibel. F. Belajar menjadi pemimpin. G. Mengasah ide, potensi diri, dan kreativitas. 3. Perbedaan vision dan passion. A. Vision adalah pernyataan yang menggambarkan keinginan yang harus dicapai dalam jangka waktu panjang. B. Passion. Passion adalah kecenderungan terhadap seseorang yang melakukan sesuatu yang disukai secara terus-menerus atau yang sering kita sebut dengan kebiasaan. Passion memiliki dua macam, yaitu
Passion obsesi, dan passion harmoni. 4. Cara mengembangkan passion dan vision. A. Temukan motivasi. B. Temukan nilai-nilai yang diyakini. C. Lakukan refleksi diri. D. Tentukan pola dan tema. E. Memikirkan hal yang ingin dilakukan. F. Pikirkan kegiatan yang selalu ingin dilakukan. G. Tentukan tujuan. H. Membuat komitmen dengan diri sendiri. I. Latihan menenangkan pikiran. C. Sabar menghadapi diri sendiri. K. Ambil kesimpulan. E. Simulasi berbasi proyek kewirausahaan di bidang elektronika. Pembelajaran berbasis proyek PBB adalah salah satu model pembelajaran inovatif. 1. Macam-macam jenis produk elektronika sebagai pembelajaran berbasis proyek nyata. H. Peralatan rumah tangga dan industri. Hampir semua produk elektronik yang dikontrol secara otomatis yang umumnya ditemukan pada peralatan rumah tangga. Contoh lampu otomatis yaitu lampu yang bekerja melalui sensor. Contohnya seperti lampu rias, lampu di lemari, lampu di ruang tamu, lampu kamar mandi, atau lampu di gudang. Produk elektronika kendali otomatis pada robot. Robot adalah mesin buatan manusia yang dapat bekerja tanpa lelah untuk membantu pekerjaan manusia. Kontrol otomatis pada robot dapat diperintah sesuai program oleh pengontrol yang dilengkapi oleh sensor. 2. Produk elektronika kendali otomatis. Memanfaatkan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan akan menghasilkan pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan nilai pasokan sumber daya yang memerlukan konservasi, terutama sumber daya manusia yang unggul. Sekian dari saya, terima kasih.